Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya mulai ya. Saya mulai ya untuk teaching-nya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, sehat, Bu. Alhamdulillah kalau hari ini pada sehat semua. Kita hari ini akan belajar fisika kembali. Jadi untuk anak-anak Ibu sebelum mulai pembelajaran fisika pada hari ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya mungkin bisa Pak Hendra untuk memimpin doa teman-temannya Pak Hendra agar pembelajaran pada hari ini bisa lancar. Adakah Hendra, ketua kelas kita? Kalau tidak ada Hendra, ya, mungkin bisa wakilnya. Bisa mungkin wakilnya ya. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga hari ini pembelajaran kita bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu. Ananda sekalian, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Kalau sudah hadir semua, berarti pelajaran hari ini nanti bisa diterima semua oleh Ananda sekalian. Nah, kalau seumpama ada yang tidak hadir kan bisa di-sharing ke kawannya, jadi informasinya tidak ketinggalan. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Jadi, mungkin kalian di kelas 9 dulu atau di SMP dulu pernah belajar tentang suhu dan kalor, materi yang sama. Kita akan memperdalam kembali pada kelas sekarang ini, kelas 11 sekarang ini tentang suhu dan kalor. Oke, adapun indikator ataupun tujuan dari pelajaran hari ini adalah yang pertama itu menganalisis hubungan kalor dan perubahan suhu benda dengan tepat, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor untuk menaikkan suhu benda dengan tepat. Jadi pada pelajaran hari ini Ibu akan memberikan gambar kepada kalian atau fenomena tentang suhu dan kalor. Kemudian nanti kalian temukan konsep, kemudian rumusan masalahnya dan identifikasi masalahnya ya. Jadi kita mulai dari gambar yang pertama atau fenomena yang pertama. Dari gambar yang pertama ini, kira-kira dari anak-anak sekalian atau dari Ananda sekalian, adakah yang kalian dapatkan dari konsep dari gambar pertama ini, gambar 1A ataupun gambar 1B? Kemarin Ibu sudah bagikan kelompoknya, mungkin hari ini Ibu bisa tanyakan per kelompok ya, untuk perwakilan. Oke, baik dari kelompok 1 mungkin bisa Ibu tanyakan kepada kelompok 1, kelompoknya Rike ya. Kira-kira apa konsepnya untuk gambar 1A dan gambar 1B ini? Yang bisa kalian temukan. Gambar 1A ya, Bu? Ya, gambar 1A apa ya? Gambar 1A ada heater. Maaf, ini gambarnya, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya ya. Kita belum masuk ke LKPD ya, Nak ya. Kemarin Ibu udah masukkan. Kita lihat gambarnya dulu. Jadi kita belum masuk di LKPD ya. Kita lihat dulu medianya ini. Oh ya, Bu, maaf, Bu. Kita mulai nanti untuk yang di LKPD ada pada tahapan berikutnya ya, Nak ya. Ya, gambar 1 ada air, Bu. Ada air di dalam gelas beker. Dalam gelas beker ya.
Kemudian apa terus lagi? ada itunya Bu, ada apa nih Bu? Termometer ya Bu, ada termometer. Ya, Airnya termometer. diukur pakai termometer. Ternyata Iya. suhunya 0 Nah, derajat yang Bu. diukur menggunakan termometer. Ya, suhunya 0 0 derajat. Ya. Setelah itu digambar 0 derajat. Nah, di gambar Oke. 1B-nya Bu, airnya dipanasin Ya. Bu. Dipanasin, ada api di gambar Airnya 1B Bu. dipanasin. Oke, airnya dipanaskan ya pada gambar 1B. Nah, gambar 1B itu airnya dipanaskan. Berarti ada perbedaan di sini ya. Untuk Ada, gambar ya, Bu. 1A airnya belum dipanaskan. Untuk gambar 1B airnya sudah dipanaskan. Dengan air yang sama ya, gelas beker yang sama juga. Ditambahkan ada panasnya ya, ada apinya ya. Ada api. Kemudian apalagi yang berubah di gambar 1B ini? Dari gambar 1A. Suhunya, Bu. Suhunya ya, suhunya berubah menjadi 100 derajat Celcius. Oke. Oke, dari kedua gambar ini, dari gambar 1A dan gambar 1B. Oke, kira-kira identifikasi masalah yang bisa kita ambil apa? Untuk kelompok 2 mungkin bisa Dewi menyampaikan masalahnya apa dari gambar 1A dan gambar 1B. Baik, Bu. Ada? Ya, Dewi. Terjadinya perubahan suhu air, Bu. Terjadinya perubahan suhu air. Iya, Bu, setelah dipanaskan. Sebelumnya kan 0, kemudian jadi 100 ya, Bu. Ya, setelah dipanaskan. Oke, setelah dipanaskan. Ada lagi kah? Ada lagi identifikasi yang ada di masalahnya? Selain ini? Itu yang tidak terlihat, ada. Bu, karena ada awalnya 0 jadi 100. Ya, kemudian ada api dan tidak ada api ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu lanjutkan ke rumusan masalahnya. Bisa mungkin untuk kelompok 3 menyampaikan rumusan masalah yang terjadi dari identifikasi masalah yang sudah kita temukan tadi. Untuk kelompok 3 mungkin perwakilannya bisa Ibu minta kepada Pertiwi ya, Pertiwi. Bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya itu bagaimana perubahan suhu air setelah dipanaskan ya, Bu ya? Oh ya, bisa seperti itu ya. Bagaimana perubahan suhu air setelah dipanaskan. Oke. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Jadi ada konsepnya air, gelas, beker, termometer, kemudian suhu dengan 0 derajat Celcius, kemudian setelah dipanaskan dengan api suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Identifikasi masalahnya ini ya, dan rumusan masalahnya ini. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada apa di gambar kedua ini? Konsepnya. Nah, sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya, Dewi, Bu. Apa konsepnya Dewi? Bu. Ya, Dewi. Di gambar A itu ada pembakar ini apa namanya, Bu? Bunsen, Bu? Pembakar bunsen ya, pembakar bunsen. Kemudian apa lagi? Ya. Ada gelas ukur. Ada gelas ukur, gelas beker ada ya, gelas Dewi ya. Ukur A, Bu. Gelas beker. Oh, ya, gelas beker dengan luas A. Luas A. Ya. Kemudian
Ada termometer, Bu. Ada termometer. Apalagi? Ya, itu di gambar A, Ibu. Kalau di gambar A. B, bedanya itu Oke, ada di gambar A. ya. Di gambar B ada yang bisa? Bedanya gelas bekernya luasnya setengah A, Bu. Oke, masalahnya masih sama, ada termometer, juga ada gelasnya, pembakar mesinnya. Bedanya hanya di gelas bekernya ya, luas gelas beker. Bekernya, Bu. Iya, kalau di B luasnya setengah A, Bu. Ya, luasnya setengah A. Oke, identifikasi masalahnya apa? Perbedaan ini, Bu. Volume air. Perbedaan volume air. Perbedaan volume air. Oke, perbedaan volume air. Terhadap apa? Mungkin tadi ada yang keterlewat ya pada konsep yang ini ya. Kalau kita perhatikan, suhu pada gambar A itu lebih rendah dari suhu pada gambar Oh iya, Bu, termometernya ketinggalan. Iya, jadi kira-kira kalau identifikasi masalahnya apa ya di sini ya, selain perbedaan volume air? Apa? Ada yang bisa menambahkan atau cukup sampai di sini perbedaan volume air apa saja? ya, Bu? Perbedaan Volume suhu air terhadap suhunya, Bu. perubahan suhu ya. Perubahan suhu, Bu. Terhadap Iya, Bu. perubahan suhu. Terhadap perubahan suhu. Mungkin nanti bisa Ibu tambahkan di sini pengaruh ya, pengaruh atau pengaruh perbedaan volume air terhadap perubahan suhu gitu ya. Pengaruh ya. Perbedaan volume. Rumusan masalahnya apa ya, Nak ya? Rumusan masalahnya apa mungkin ya, Bu? Hubungan ya, bagaimana hubungan volume air gitu ya. Bagaimana hubungan volume air terhadap ya kenaikan perubahan atau kenaikan suhu benda ya, Bu? Bagaimana hubungan volume air terhadap besar kalor ya? Nah ya, Bu, besar karena kalor ada api di sini ya, Nak ya. Besar kalor terhadap perubahan suhu. Nah, ini. Nah, jadi gambar 1 dan gambar 2 yang Ibu tampilkan tadi, ini ada kaitannya pada gambar 3 yang Ibu cantumkan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Ya, jadi gambar 1 dan gambar 2 itu ada kaitannya dengan gambar 3 yang Ibu bagikan kepada kalian LKPD-nya. Nah, Ibu izin stop dulu ya, karena laptop Ibu ini tidak bisa membagikan 2 aplikasi sekaligus. Jadi kita pindah sekarang ke LKPD ya, Anak-anak ya. Mungkin bisa dibuka LKPD-nya. Nah, Ibu share dulu LKPD-nya untuk kita bahas ya. Nah, nih kita lihat untuk LKPD-nya ini. Nah, di sini untuk gambar pertama itu ada sejumlah massa air dingin dimasukkan ke dalam heater, kemudian air diukur suhunya sebagai suhu awal air seperti gambar 1A. Setelah itu heater dihubungkan ke sumber tegangan listrik. Setelah heater dihubungkan ke sumber tegangan listrik, suhu air berubah seperti pada gambar 1B. Nah, dari gambar A dan gambar 1B ini konsep yang bisa kita dapatkan apa ya, Nak ya? Mungkin bisa dari kelompok 1, 2, dan 3 menyampaikannya. Tadi udah
anak-anak ibu yang perempuan mungkin sekarang bisa boleh anak-anak ibu yang laki-laki. Jimmy mungkin ada Jimmy? Ada Jimmy? Halo? Nggak ada ya Jimmy-nya ya? Toilet mungkin Bu, Jimmy Bu. Oke. Yang lain mungkin Hendra atau Karunia. Hendra atau Karunia? Ada Hendra atau Karunia? Iya, Bu. Kak ya, Hendra dari gambar 1A dan gambar 1B konsepnya apa ya yang bisa diambil? Yang konsep 1A tidak dialiri arus listrik, Bu. Konsepnya Suhunya kita lihat rendah, dari gambar kalau kita lihat dari gambar ya Hendra. Kita lihat dari gambar ini ada apa saja di gambarnya. Apa aja di gambar itu Hendra? Ada termometer. Iya. Ada heater, kemudian ada termometer. Tidak ada airnya. Harus tidak mengalir. Ada air. Kemudian ada listriknya mati ya, tidak terhubung dengan listrik ya. Terbuka, Bu. Tidak terhubung dengan listrik atau tidak terhubung dengan listrik. Oke. Kemudian pada gambar 1B, nah, kalian lihat ini konsepnya apa. Jadi, untuk mengerjakan LKPD kalian, ya Ibu kasih contoh pertama seperti ini ya. Jadi, kalian tulis konsep itu seperti apa yang terjadi pada apa yang terlihat pada gambar. Kemudian dari konsep itu kalian temukan masalahnya. Masalahnya apa? Kemudian kalian rumuskan masalahnya. Untuk gambar berikutnya juga seperti itu. Nah, nanti di akhir kalian kerjakan pemecahan masalahnya ya. Dari gambar 1, 2 dan 3, kira-kira rumusan masalahnya apa aja? Kemudian pemecahan masalahnya apa saja. Nah, tadi udah Ibu contohkan 1 kali ya. Untuk berikutnya, untuk gambar 2 dan 3, mungkin kalian bisa kerjakan dengan kelompok masing-masing. Yang kemarin sudah Ibu bagi, Ibu sharekan kelompoknya. Ibu kasih waktu sekarang untuk kalian berdiskusi, untuk menemukan konsep, rumusan masalah, dan pemecahan masalahnya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Nanti boleh dipresentasikan kalau sudah. Kasih waktu dulu ya untuk berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Mungkin sekarang bisa dari anak-anak Ibu sekalian dari kelompok 1, 2, dan 3 menampilkan hasil dari diskusi kalian, pengamatan kalian mengenai fenomena pada gambar mengenai suhu dan kalor. Siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Dengan siapa? Oke, ada yang sudah selesai diskusinya? Boleh menampilkan presentasi LKPD-nya. Bagaimana anak-anak? Saya, Bu. Atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Ya, Pertiwi boleh tampilkan share LKPD-nya. Ibu tutup dulu punya Ibu ya. Bentar. Nah, tampilkan punya kelompok Pertiwi hasil dari diskusi LKPD-nya. Izin share ya, Bu.
Ya, mari. Pertiwi, silahkan. Ini Bu, konsepnya ada heater, air, termometer, sama sumber tegangan. Kemudian masalahnya hubungan kalor dan perubahan suhu, dan rumusan masalahnya bagaimana hubungan kalor dan perubahan suhu, Bu. Ya, itu untuk gambar satunya ya. Kemudian gambar duanya itu ada air, ada suhu T1, T2, kemudian ada termometer, dan ada tegangan listrik. Gambar keduanya itu sama, Bu, dengan gambar 2A. Sama, Bu, ya. Bedanya di suhunya aja. Yang pertama suhunya rendah, yang kedua itu suhunya tinggi, Bu, ya. Oh, iya, iya. Masalahnya hubungan kalor dengan perubahan suhu, kemudian yang kedua itu massa M2 yang suhunya lebih tinggi daripada suhu M1-nya. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu. Masalah keduanya bagaimana hubungan massa dan kalor terhadap kenaikan suhu suatu benda. Gambar tiganya itu bedanya di air dan minyak, Bu. Ya. Air dan minyak goreng. Kemudian sumber tegangan dan termometer konsepnya. Masalahnya itu hubungan jenis benda dengan perubahan suhu benda. Rumusan masalahnya itu bagaimana hubungan jenis benda dan kalor terhadap perubahan suhu. Langsung ke pemecahannya, Bu. Boleh, karena tadi ini kan kelompokannya ya, pengelompokan dari 3 tadi masalah ya. Iya. Nah, bagaimana pemecahannya langsung, Bu, ya? Ya, pemecahan masalahnya. Jadi tegangan listrik itu mengalir dari heater kemudian berubah dalam bentuk energi listrik. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwasanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan, Bu. Maka energi listrik pada heater itu berubah dari menjadi energi kalor dengan persamaan energi listrik itu sama dengan daya yang dipakai adalah daya heater dan waktu penggunaannya. Jadi W sama dengan P kali T sama dengan nilai Q-nya berapa. Ya. Kemudian ini besar kalor itu mempengaruhi perubahan suhu, massa air mempengaruhi besar energi kalor dan perubahan suhu dengan kalor yang sama. Kedua massa air berbeda memiliki perubahan suhu yang juga berbeda. Jadi jumlah kalor besar maka suhunya juga besar, Bu. Kalau massa besar membutuhkan kalor yang juga besar. Dan massa besar perubahan suhunya kecil, sedangkan jenis benda mempengaruhi besar kalor. Ya. Nanti kita dapat persamaannya di jadi Q numerasinya M kali C kali Q sama dengan M kali C kali delta T atau P kali T sama dengan MC delta T, Bu. Nah, terima kasih ya atas presentasinya. Saya stop ya, Bu. Ya. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD, di akhir LKPD itu ada evaluasinya ya. Nah, selain evaluasi itu sama dengan asesmen yang akan kalian kerjakan atau penilaian akhir yang kalian kerjakan. Jadi Ibu harap setelah kalian mengerjakan LKPD, ya, mengerjakan pengamatan, kalian kerjakan evaluasinya itu sebagai asesmen kita di akhir pembelajaran ini. Ya, jadi kalian kerjakan asesmen tersebut. Nah, nanti kalau sudah kalian kumpulkan di akhir pembelajaran. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan asesmennya atau mengerjakan soalnya ya, yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Ya, Bu Mia, waktu kita sudah habis ya, Bu Mia ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sepertinya waktu kita sudah habis. Nah, jadi tadi kita kumpulkan LKPD-nya beserta asesmennya.
Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang suhu dan kalor, pengaruh dari kalor terhadap perubahan suhu. Jadi semakin besar kalor yang diberikan, maka suhunya juga akan meningkat semakin besar. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah massa dan kalor jenis. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali dengan materi suhu dengan pemuaian. Jadi kalian baca kembali bahan ajar yang sudah Ibu berikan tentang suhu dan pemuaian juga. Terima kasih, sampai bertemu di hari berikutnya. Tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tampilan terpisihnya. Silakan Pak dosen kita, Pak Hakim, untuk memberi tanggapan. Silakan Pak Hakim. Ya, ini skenario juga sudah bagus ya. Cuma ada poin-poin yang perlu diperbaiki. Nah, identifikasi masalah. Tadi ada di situ air 1 bersuhu 0, air 2 dipanaskan. Nah, macam mana air bersuhu 0 ini? Ini tanda tanya sebenarnya. Oh, kurang itu ya Pak ya, kurang relevan ya Pak ya. Nah, jadi Ibu kurang kaitkan dengan konsep kalor lebur. Lebur cair kan padat menjadi cair kan di situ dia. Supaya menunjukkan benar-benar 0. Jadi bahannya kan es yang mau mencair itu, yang es yang mencair, proses cairnya itu. Iya Pak, iya. Itu nggak nampak, ya? Iya Pak. Jadi hubungan apa? Yang mau diambil itu konsep kalor lebur dan titik cair. Ya, kalor lebur dengan titik cair. Air mendidih yang mau diambil konsep apa? Lebur uap. Dengan apa? Dengan titik didih. Nah, kemudian gambar 2. Ya, gambar 2. Perbedaan volume oke. Perbedaan suhu oke. Kemudian rumusan masalahnya kok dengan kalor gitu. Bagaimana pengaruh volume? Harusnya sesuai dengan gambar 2. Bagaimana pengaruh perbedaan volume dengan suhu gitu. Oh ya. Kan gambar 2. Nanti di. Itu gambar 2. Kemudian masuk di LKPD. Hubungannya sudah jelas, sudah termodifikasi. Ada ditanya hubungan volume dengan suhu, volume dengan kalor, ini sudah bagus. Hanya saya tanya Ibu, ini mau PBL atau PJBL? LKPD-nya. Kalau PBL nggak usah dieksperimenkan. Itu nggak dieksperimenkan Pak. Jadi macam mana kok? Datanya kalau kelihatan di situ ada termometernya, ada gambarnya Pak, yang lebih tinggi, yang lebih rendah ada di situ Pak. Ya tapi mungkin kurang lengkap ya, datanya kurang lengkap. Paham Ibu? Maaf Pak, kurang lengkapnya seperti apa ya Pak ya maksudnya Pak? Misalnya, kan ada rumusan masalahnya, bagaimana hubungan volume dengan kenaikan suhu. Volumenya itu tadi ada kan? Volumenya kan ada. Ya. Kan ada data, berdasarkan data. Berapa volume di situ terbacanya? Oh, dituliskan ya Pak. Soalnya tadi punya saya nggak dituliskan Pak, cuman ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah seperti itu. Enggak gitu, harusnya jelas datanya. Itu yang saya masukkan datanya lengkap. Oke. Jadi berarti nanti ditambahkan ya Pak ya? Iya, jadi kalau itu adalah hasil percobaan ya, maksudnya makanya saya katakan data. Makanya saya katakan data. Bukan Ibu yang melakukannya, tapi itu adalah pekerjaan orang lain yang ditampilkan dalam pengamatan Ibu. Ya. Nah, jadi itu boleh. Tidak kita eksperimenkan.
Iya, Ya, tapi iya, Pak. datanya lengkap. Itu yang perlu Ibu lengkapi. Ya, Ya Pak, baik Pak, nanti ditambahkan. yang Pak. perlu dilengkapi. Nah, kemudian asesmennya belum sampai waktu. Ini Ibu harus ingat. Waktunya tadi kurang Pak. Nah, ini Ya. masalah efektif waktu ini. Saya Ya, kira itu ya, saja. Pak.